Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Celbio Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara modif driver SOCL 506 untuk tegangan rendah supaya tetap optimal dan tidak serak. Tentu saja untuk cara modifnya sangat simpel, sederhana, dan juga tidak banyak part yang diganti, tapi hasilnya pasti jos. Oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah driver SOCL 506. Yang mana driver SOCL 506 ini punya saya ini masih standar ya. Nah, di sini kita akan coba modif driver ini supaya dia itu mampu ataupun optimal di tegangan rendah. Jadi tegangan rendah itu misalkan di 18 volt dari trafo sampai 24 volt dari trafo. Jadi bisa dibilang ya untuk speaker kecil lah gitu, supaya dia tetap optimal, suaranya nggak serak. Soalnya kalau driver masih original seperti ini, masih standar, kalau dia disuplai 18 volt 24 volt kadang ada seraknya, terutama di volume rendah. Nah, ini supaya tidak ada seraknya, supaya suara tetap bagus dan optimal. Oke, yang pertama di sini yang kita akan ganti adalah yang paling dari yang paling depan ya. Kita akan ganti R di sini. Di sini ada R 27 kilo ya. Nah, itu dulu bisa perhatikan. Di sini ada R 27 kilo di paralel di sini. Ada 2 biji di sini. Nah, ini dulur ganti. Jadi diganti pakai R 2K2 2 watt. Jadi R-nya itu pakai yang 2 watt ya, 2K2 2 watt. Nah, cara pasangnya gimana? Cara pasangnya seperti biasa, seperti ini. Pasangnya bebas, mau di yang atas di sini atau yang bawah nggak masalah. Soalnya ini masih satu jalur sama aja gitu. Jadi diganti pakai R 2K2 2 watt, 1 biji di sini, dan di sini juga sama. 2K2 2 watt di sini ya. 2 watt atau 1 watt oke lah di sini. Ya, seperti itu. Jadi nanti untuk untuk R sound-nya nggak perlu terlalu tinggi, jadi cukup 2K2 supaya nanti suplai IC-nya ini tetap bisa optimal seperti itu. Oke, selanjutnya adalah R gain. Nah, R gain ini kalau kita menggunakan tegangan yang kecil, tegangan rendah, itu R gain itu harus kita ikutin juga atau kita rendahkan juga, jangan terlalu tinggi. Soalnya kalau kita ngikutin standarnya kan di sini 47 kilo ya. Kalau kita tetap pakai 47 kilo sedangkan tegangannya itu cuma 18 volt sampai 24 volt, tentu saja dia akan cepet pecah suaranya gitu. Jadi kita turunkan harganya itu pakai sekitar 27 kilo, 22K atau 27K ya di sebelah sini. Ini semulanya nilainya 47K, diganti 22K atau 27K. Oke, setelah itu kita ganti R di bagian sini. Nah, di sini kan ada 3 R ya yang dipasang berurutan atau jejer. Nah, di sini ini yang paling atas 15K, yang nomor 2 6K8, yang paling bawah ini 560. Nah, ini yang paling atas 15 kilo ini kita ganti pakai 10 kilo. Lalu yang kedua yang di tengah ini kita ganti pakai 4K7. Pakai setengah watt nggak masalah. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk R2 ini, R556 ohm ini, kiri kanan, itu kita ganti pakai R 100 ohm. 100 ohm tapi pakai yang 2 watt, tetap pakai 2 watt. 100 ohm 2 watt di sini ya. Gitu. Tapi kalau nggak ada 100 ohm 2 watt, pakai ini juga nggak masalah sih, pakai 56 ohm 2 watt. Tapi kalau bisa diganti pakai 100 ohm 2 watt di sini ya. Setelah itu kita ganti TR KSE 340 di sini atau TR fast di sini. Ini kita ganti pakai BD 139. Ya, untuk pemasangannya sama seperti ini ya, karena kakinya sama, BD 139. Seperti itu. Kenapa diganti? Soalnya untuk BD 139 itu dia cocok sekali dijadikan TR fast, apalagi untuk tegangan rendah, bagus. Kebanyakan power tegangan rendah itu dia untuk TR fast-nya pakai BD 139 gitu. Misalkan kita ambil contoh power di speaker aktif, itu kan kebanyakan pakai OCL 150 watt ya. Nah, itu kalau kita perhatikan kebanyakan TR fast-nya pakai BD 139, asalkan pakai yang original seperti itu. Oke, selanjutnya untuk
TR driver di sini kan C4793 bagian plus, lalu bagian min A1837. Nah, ini untuk bagian plusnya diganti pakai TIP41. Pemasangan sama, soalnya kakinya sama. Terus yang A1837 pakai TIP42 ya. Jadi TIP41, TIP42. Dan TIP41, TIP42 itu juga bagus sekali untuk TR driver, terutama untuk power yang tegangannya itu rendah gitu. Biasanya sih power seperti OCL 150 watt itu juga pakai TIP41, TIP42 karena dia sangat optimal sekali untuk tegangan rendah gitu. Bagus lah. Nah, oke, selanjutnya untuk ini ya biasa ya, nggak perlu diganti di sini. Untuk R330 ohm 2 wattnya kita biarkan seperti ini. Dan untuk final perhatikan di sini kita bisa pakai Toshiba seperti ini, 2SC5200, A1143 atau TR yang lain ya. Bisa pakai Sanken, bisa pakai NJW dan lain sebagainya gitu. Bebas untuk TR, tergantung selera. Misalkan pakai TR yang lebih murah gitu seperti TIP 2955, 3055 itu juga bisa. Soalnya kalau tegangan 18 volt, 24 volt saya rasa pakai TIP 2955, 3055 itu sangat bisa, asalkan pakainya yang ori ya, jangan pakai yang abal-abal gitu. Dan untuk TR final saya rasa cukup pakai satu set saja seperti ini. Dan tinggal ditempelkan saja ke heatsink gitu. Jadi misalkan ini heatsinknya di sini. Nah, misalkan heatsinknya seperti ini ya, tapi ini dihilangin heatsink kecilnya ini. Jadi tinggal dipasang saja seperti ini. Dan nanti di sini dikasih spacer atau dikasih baut di sini. Sudah jadi, sangat simpel sekali dan nggak perlu pakai TR final yang banyak, satu set sudah cukup banget gitu. Jadi supaya nanti nggak buang-buang dana dan juga nggak malah rusak suaranya gitu. Karena kalau cuma tegangan 18 volt, 24 volt saya rasa pakai satu set TR final sudah cukup sekali. Nah, ketika sudah jadi kalau ampere bebas ya, ampere bebas, mau pakai 5 ampere, 10 ampere, semakin besar ampernya semakin bagus. Cuma yang jadi acuan itu tegangannya gitu. Tegangannya bisa pakai 18 volt sampai 24 volt gitu. Dan saya rasa kalau sudah dimodif seperti itu tadi ya, modif tegangan rendah itu bagus juga untuk untuk misalkan speaker aktif gitu. Speaker aktif bagus untuk di rumah, di kamar kecil-kecilan itu juga bagus. Dan kalau untuk speaker bisa untuk speaker berapa in, untuk speaker maksimal dia bisa main sampai ya sekitar 8 in lah gitu. Kalau 10 in juga bisa, tapi mungkin kurang maksimal mungkin. Jadi untuk speaker 8 in oke, maksimal 8 in sudah oke, seperti itu. Dan misalkan ada yang tanya kok caranya berbeda sama zaman cara yang dulu atau modifnya beda. Ya karena kita ini kan terus belajar lur, terus berkreasi gitu. Jadi kalau misalkan modifnya beda dari cara modif yang lalu atau di video sebelumnya, yaitu nggak masalah gitu. Dan cara sebelumnya juga bisa aja, tergantung dulur-dulur mau ngikutin yang mana. Kalau semakin baru videonya, semakin baru tutorialnya, maka itu ilmunya juga semakin baru atau semakin update gitu. Dan mungkin untuk cara ini juga sudah ada yang pakai ya, mungkin sudah dari dulu apa segala macam gitu. Tapi nggak masalah, bagi dulur-dulur yang pemula mungkin bisa membantu kalau misalkan pengen modif driver SOCL ini supaya dia bisa di tegangan rendah seperti itu. Sebenarnya kalau basicnya kalau pengen tegangan rendah itu tinggal beli aja sih driver OCL 150 watt, itu bisa tegangan rendah. Cuma misalkan di sini dulur-dulur punya sudah terlanjur beli SOCL 506 dan pengen tegangannya itu rendah gitu, jadi dimodif seperti ini. Tapi kalau misalkan belum beli drivernya, saya sarankan lebih baik pakai OCL 150 watt, itu nggak perlu modif, tinggal langsung dipasang. Saya rasa itu sudah langsung enak suaranya, nggak perlu dimodif gitu. Seperti itu lor. Dan jika dulur punya saran atau misalkan modif driver lagi, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga nanti kalau ada
waktu dan saya sudah pernah bikin, nanti saya bikinkan lagi videonya seperti itu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.